Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Agar kehidupan kita hari demi hari semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Mazmur 21. Mazmur 21 kita akan membaca sampai ayat 8. Saya akan bacakannya, Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya di Alkitab masing-masing. Mazmur 21 ayat 1 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu Raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu, keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Amin. Puji nama Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini yaitu rahasia kemenangan. Seperti yang kita tahu bersama-sama bahwa rahasia adalah sesuatu yang disembunyikan dari orang lain. Rahasia juga berarti sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami oleh orang lain juga. Sedangkan kemenangan adalah kondisi ketika seseorang tercapai atau berhasil meraih kemenangan dalam suatu pertandingan, pertempuran, atau juga dalam suatu target. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari Raja Daud. Bagaimana rahasia Raja Daud memperoleh kemenangan dalam pertempuran yang ia hadapi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, tentunya kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, kita dapat melihat bahwa ini adalah Mazmur Daud ketika Tuhan berkehendak memberikan kemenangan bagi Raja Daud. Kemudian, Mazmur ini merupakan ucapan syukur Raja Daud atas keberhasilan yang telah dikaruniakan kepadanya dan kepada bangsanya. Dengan Daud mengakui bahwa sukacitanya yang luar biasa adalah di dalam Tuhan, dan keselamatan kemenangan yang datang dari Tuhan Allah. Daud mengakui bukan karena ia sendiri, bukan juga karena kekuatan, keperkasaan pasukan-pasukannya mereka meraih kemenangan, melainkan karena kekuatan, karena kehendak dari Tuhan sajalah mereka mengakui mereka mendapat kemenangan tersebut. Kita dapat melihat sukacita atas kemenangan di dalam catatan Mazmur 21 ini. Semua karena kekuatan Tuhan, semua karena kehendak Tuhan yang memberi kemenangan bagi mereka, bagi Daud dan bagi bangsanya. Dan Mazmur ini merupakan lagu pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama atau pada zaman Daud berapa ribu tahun yang lalu. Mereka menyanyikan ini sebagai suatu nyanyian sukacita atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kita masuk kepada interpretasi. Kita dapat pelajari Bapak Ibu Saudara bahwa rahasia kemenangannya dapat kita pelajari pada hari ini dari Raja Daud. Yang pertama, rahasia yang pertama Daud memperoleh kemenangan yaitu karena Daud berseru menaikkan doa dan permohonan kepada Tuhan supaya diberikan kemenangan. Ketika sebelum Daud memulai peperangan, dia menaikkan seruan, ia menaikkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan supaya Tuhan berkehendak memberikan kemenangan bagi mereka. Ya kalau kita mundur pada pasal sebelumnya, pasal 21.
Di sana mencatat bahwa mereka, yaitu Daud dan rakyatnya, berdoa kepada Tuhan untuk memohon kemenangan bagi raja dan tentunya bagi negeri mereka yang mereka tinggali. Sehingga pasal selanjutnya, pasal 21, mereka memperoleh kemenangan dari Tuhan. Sebelum memperoleh kemenangan, mereka menaikkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan. Nah, yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara, bahwa kita pun kalau ingin meraih kemenangan dalam suatu target atau tujuan, jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Karena kekuatan kita, kekuatan manusia terbatas, sehingga banyak yang tidak bisa manusia lakukan sendiri. Memang kita butuh orang lain juga untuk membantu kita. Akan tetapi kalau mengandalkan orang lain juga, tentunya ada yang namanya batasan. Tidak selalu kita mengandalkan manusia. Kalau kita memilih mengandalkan Tuhan, tentu tidak ada batasannya. Ketika selalu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan juga selalu memberikan pertolongannya, kekuatannya atas kehidupan setiap kita. Alasan kenapa Tuhan membuat kita tidak bisa mengatasi semua hal sendiri, alasan mengapa Tuhan membuat kita mempunyai kelemahan atau batasan, perhatikan, itu karena Tuhan ingin kita mengandalkan Tuhan. Dan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, Tuhan ingin kita mengandalkannya dalam setiap proses kehidupan kita. Di dalam setiap proses kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini, pada saat ini juga, Tuhan ingin kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita semakin dekat dengan Tuhan tentunya. Semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal pekerjaan-pekerjaannya yang sangat luar biasa tersebut. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 bagian A. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan manusia. Memang tidak salah kita meminta bantuan kepada manusia. Tetapi yang utama kita harus mengandalkan Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan tidak ada batasannya. Kita memang tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud, yaitu peperangan, menghadapi banyak musuh dan sebagainya. Akan tetapi dalam setiap perjalanan kehidupan kita yang mempunyai tujuan, yang mempunyai target, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan lewat seruan, pujian, penyembahan, doa, dan permohonan hanya kepada Tuhan tentunya. Itu adalah rahasia yang pertama sehingga Daud memperoleh kemenangan. Itu ia menaikkan seruan, nyanyian, doa kepada Tuhan. Lalu rahasia yang kedua, yaitu percaya kepada kuasa Tuhan tentunya. Mazmur 21 ayat 8 mengatakan, sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Kita lihat bagian A. Di sini Daud mengakui sendiri bahwa sebab raja percaya kepada Tuhan. Dari sini kita dapat melihat dengan sangat jelas Bapak Ibu Saudara bahwa rahasia dari kemenangan Daud yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada kuasa Tuhan yang dahsyat dan yang sempurna. Jadi kita belajar bahwa bukan hanya sekedar berseru, bukan hanya sekedar menaikkan doa, bukan hanya sekedar menaikkan permohonan kepada Tuhan, bukan hanya sekedar saja, melainkan harus disertai dengan percaya, harus mempunyai keyakinan yang teguh bahwa Tuhan sanggup dan mau mendengarkan semua doa yang dinaikkan kepada Tuhan tentunya. Perlu kita ingat bahwa semua berjalan dengan kehendak Tuhan. Setiap apapun yang kita naikkan kepada Tuhan, doa kita, kerinduan kita, permohonan kita kepada Tuhan, kita harus menyertainya dengan percaya bahwa Tuhan sanggup dan mau menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Dan ingat, ketika kita sudah menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita juga melakukan apa yang menjadi bagian yang kita kerjakan. Dan menjadi aplikasi apa yang dapat kita pelajari untuk kita aplikasikan, untuk kita dapat meraih suatu pencapaian atau keberhasilan dalam sebuah target, entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, atau apapun yang kita gumulkan
hari-hari ini yang harus kita lakukan yaitu berusaha dengan sebaik-baiknya serta mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang dapat membuat setiap rencana kita, setiap tujuan kita, setiap target kita berhasil. Perlu kita ingat di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Setiap tujuan kita, setiap kerinduan kita, setiap rencana kita, kita ingat bahwa semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan dan mendatangkan kepada kita kesejahteraan, damai sejahtera. Bukan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh harapan. Jadi tetap andalkan Tuhan. Ketika Daud menerima kemenangan dari Tuhan, bukan hanya Daud yang menikmati berkat tersebut, bukan hanya Daud yang menikmati kemenangan tersebut, melainkan semua rakyat dan bangsanya menerima kemenangan tersebut. Mazmur 21 ayat 6, Daud menjadi berkat lewat kemenangan yang ia terima daripada Tuhan. Daud dan bangsanya bersuka cita karena kemenangan dari Tuhan. Tidak lupa juga bahwa setiap kemenangan, setiap keberhasilan yang kita dapat, yang kita terima daripada Tuhan, kita patut menaikkan korban syukur kita kepada Tuhan. Menaikkan pujian, penyembahan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan tentunya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami pelajari pada saat ini Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami ingin terus mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, sebelum kami melakukan apa yang menjadi tujuan target kami Tuhan, kami ingin mengandalkan Tuhan. Agar supaya apapun yang kami rancangkan itu Tuhan dapat berhasil. Dan sukacita daripada Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra yang hebat. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang, dimanapun mereka pergi dan berada, apapun yang menjadi pekerjaan, usaha, pendidikan, dan aktivitas mereka, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan sajalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah belajar dan berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.